Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Sapurdin Brutu, mahasiswa jurusan PPKN Stambuk 2021 dalam mata kuliah Micro Teaching. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya keterampilan bertanya dalam sebuah pembelajaran. Nah, dalam sebuah pembelajaran, hal yang paling mendasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru atau tenaga pendidik adalah keterampilan mengenai bertanya. Nah, kenapa harus penting keterampilan bertanya ini? Karena dengan bertanya, guru dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk mengakses kembali informasi yang telah diberikan dan mendorong siswa untuk mencari informasi lain dalam berbagai sumber belajarnya begitu. Kemudian bertanya ini menjadi salah satu hal yang penting supaya efektivitas dalam mengelola kelas itu tidak monoton begitu. Nah, tidak mungkin seorang guru itu hanya menjelaskan saja, datar saja tanpa bertanya atau tanpa memberikan stimulus kepada siswa begitu. Sebelum kita menjelaskan juga ada baiknya kita bertanya kepada siswa untuk mengingat pembelajaran di minggu lalu. Nah, hal ini supaya kita melihat respon siswanya juga begitu. Nah, jadi keterampilan bertanya ini adalah alat penalaran dalam belajar. Pertanyaan ini, jika kita bertanya itu adalah untuk merangsang siswa untuk berpikir gitu. Jadi penelitian menunjukkan bahwa guru menghabiskan waktu 50-55% untuk melakukan sesi pertanyaan. Penelitian menunjukkan bahwa bertanya menjadi alat penting. Nah, dicatat menjadi alat penting untuk membantu mengembangkan pemahaman siswa. Jadi melalui bertanya kita sudah tahu bagaimana mengukur bagaimana mengukur pemahaman siswa begitu. Kemudian sebagai calon guru profesional senantiasa diminta untuk mengembangkan keterampilan untuk bertanya. Jadi semakin baik keterampilan bertanya, semakin tinggi juga efektivitas pembelajaran yang akan siap kita kembangkan gitu. Jadi tujuan bertanya dimaksud untuk mencapai yang paling pertama adalah memberikan stimulus kepada siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah mencari informasi lanjutan dari hal-hal yang memang sudah kita pelajari atau sebelum kita pelajari kita tanyakan dulu kepada siswa atau peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah memfokuskan kembali alur pembelajaran kita atau penjelasan dari materi yang kita paparkan gitu. Kemudian adalah 4, mengarahkan. Jadi supaya materi kita itu terarah, coba kita tanyakan kepada siswa apakah mereka mengerti tentang apa yang sudah kita jelaskan. Dengan hal ya bertanya sampai mana pemahaman siswa ini untuk penjelasan seorang guru gitu. Kemudian adalah dengan kita bertanya ini meningkatkan daya kritis siswa. Nah, jadi daya kritis siswa itu akan terpancing keluar jika kita memberikan stimulus dan memberikan pertanyaan gitu, sehingga mereka terpancing untuk mencari informasi, memberikan jawaban sepemahaman yang mereka dapatkan gitu. Nah, itu pentingnya untuk mengelola kelas dalam hal keterampilan dalam bertanya. Sangat penting bagi seorang guru yang profesional dan guru yang baik, sehingga efektivitas dalam kelas sangat baik untuk dijalankan begitu, lancar dan tujuan pembelajaran didapatkan oleh semua siswa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran di kelas. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita masih dapat berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini di mata pelajaran PPKN. Terima kasih juga Bapak ucapkan kepada anak-anakku sekalian yang telah mempersiapkan kelas ini dan semangat untuk memulai pembelajaran PPKN di kelas Bapak. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini,
Apakah anak-anakku sekalian ada yang ingat materi dari minggu lalu? Yap, betul sekali. Jadi materi kita minggu lalu adalah hakikat demokrasi, pengertian asas dan prinsip demokrasi. Nah, ini kita membahas demokrasi secara universal. Kemudian nanti di pertemuan kita selanjutnya kita membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia begitu. Nah, kita flashback materi minggu lalu. Nah, anak-anakku sekalian, adakah yang bisa menjelaskan kepada Bapak atau menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pengertian demokrasi? Iya, baik. Silahkan kepada Rido. Yap, betul. Jadi sepakat dengan apa yang dijelaskan Rido. Apakah ada anak-anakku sekalian yang bisa menambahkan jawaban dari Rido atau menyempurnakan jawaban dari Rido? Yap, silahkan Tono. Iya, betul. Jadi, anak-anakku sekalian, perlu kita pahami bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos itu berarti rakyat, kratos itu yang artinya pemerintahan. Jadi dalam arti sederhana, demokrasi itu bisa kita artikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Jadi mengutip dari Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul. Jadi dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi itu berarti suatu sistem pemerintahan yang mengadopsi kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Nah, itu dia anak-anakku sekalian mengenai pengertian demokrasi. Terima kasih Rido dan Tono atas jawaban yang luar biasa. Nah, selanjutnya anak-anakku kita flashback kembali mengenai materi kita minggu lalu yaitu tentang hakikat demokrasi tadi, tentang asas-asas demokrasi. Anak-anakku sekalian, coba siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang masih mengingat tentang asas demokrasi secara universal? Nah, kali ini Bapak tunjuk supaya dapat giliran semua untuk bisa menjawab atau bisa memaparkan apa yang mereka pahami di materi di minggu lalu. Nah, silahkan kepada Rini. Iya, silahkan mengenai asas demokrasi secara universal. Bagus, tepuk tangan dulu untuk ini. Oke. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan Rini tadi itu benar. Jadi asas demokrasi itu ada dua secara universal ya, yaitu adalah yang paling pertama pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Nah, itu yang paling pertama. Jadi adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan dilindunginya rakyat berdasarkan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya. Kemudian ada pengakuan harkat dan martabat manusia. Nah, itu dia. Bagus sekali jawaban dari Rini. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, mengenai hakikat demokrasi tentang pengertian asas dan prinsip. Nah, siapa? Coba kali ini kita berpindah di sudut kiri Bapak. Nah, terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang bisa memberikan pendapat apa yang diketahui tentang prinsip-prinsip demokrasi? Ya, silahkan kepada siapa nak? Iya, kepada Rahma. Silahkan Rahma. Yap, bagus. Jadi perlu kita pahami bahwa prinsip demokrasi yang berlaku di universal yang seperti dikatakan Rahmat tadi adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Ada lagi yang bisa menambahkan dari depan Bapak sekalian, di depan. Ya, betul. Ya, silahkan Rahmat ya? Ya, betul.
Iya, menyempurnakan dari jawaban Rahma, Pak. Betul. Jadi yang paling pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, tingkat persamaan atau kesetaraan. Yang ketiga adalah tingkat kebebasan atau kemerdekaan suatu individu atau kelompok. Yang kemudian keempat adalah penghormatan terhadap supremasi hukum. Yang kelima itu adalah pemilu berkala. Jadi anak bapak saya kalian, proses demokrasi yang kita jelaskan tadi ini, mulai dari pengertian, prinsip, dan asas itu sudah dijalankan di Indonesia. Maka dari itu materi kita kali ini adalah proses demokrasi di Indonesia. Ya, jadi siapa yang bisa memberikan contoh terkait dengan proses demokrasi Indonesia? Yap, silakan. Silakan kepada anak bapak yang di belakang sana. Iya, singkat tapi bermakna dan padat. Ya betul. Pemilu yang baru sudah kita laksanakan di tanggal 14 Februari kemarin. Nah, itu merupakan proses demokrasi yang sudah dijalankan di Indonesia. Jadi negara Indonesia menganut namanya sistem demokrasi. Untuk penjelasan kita selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya adalah sistem demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Kalian sangat baik, sangat partisipatif dan sangat antusias dalam memberikan jawaban-jawaban atas dari pertanyaan Bapak. Tepuk tangan untuk kelas ini.